Mekanisme sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi casar sistem, atau sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk mempermudah pengguna atau program aplikasi mengakses sumber daya komputer atau mobile device. Perkembangan sistem operasi terus berkembang seiring dengan kebutuhan pengguna dan berkembangnya teknologi perangkat keras saat ini. Kondisi penggunaan sistem operasi yang banyak dipakai adalah Microsoft Windows dan Linux. Jenis sistem operasi. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Windows. Sistem operasi menggunakan sistem interface GUI atau Graphical User Interface, merupakan proyek yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Yang kedua adalah Linux OS. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Unix. Linux merupakan perwujudan dari Minix, salah satu varian Unix. Yang ketiga adalah Unix OS. Sistem operasi Unix yang pertama kali dikembangkan oleh perusahaan AT dan T Bell Labs. Unix didesain multitasking dan multi-user. Yang keempat ada Macintosh. Mac OS merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer. Sistem operasi bisa dikategorikan sebagai berikut. Single user, single tasking, 1. Satu komputer untuk satu user dan dapat beraktivitas dengan program di satu waktu. Contoh DOS atau Disk Operating System. Single user multitasking, 2. Satu komputer untuk banyak user, namun hanya dapat menjalankan waktu satu program atau aplikasi satu waktu. Contoh Novel Network, yaitu OS network berbasis DR-DOS. Selanjutnya ada multi-user single tasking. Satu komputer untuk satu user dan dapat beraktivitas dengan banyak program di satu waktu. Contoh Windows, macOS, BOS, JDS, dan lain-lain. Selanjutnya ada multi-user multitasking. Satu komputer dipakai bersama oleh banyak user dan dapat beraktivitas dengan banyak program di satu waktu. Contoh Unix, Linux, dan FreeBSD. Struktur dasar sistem komputer. A. Struktur sistem komputer. CPU merupakan bagian dari sistem komputer dan sejumlah perangkat controller yang saling terhubung melalui sistem bus yang menyediakan akses terhadap memori. Tugas perangkat controller untuk mendapat akses ke memori, di mana nantinya untuk mencegah suatu memori controller terdeteksi untuk sinkronisasi akses memori. Berikut adalah gambar ilustrasi cara kerja CPU yang terhubung melalui sistem bus yang menyediakan akses terhadap memori. B. Struktur input-output. Dalam sistem operasi, ada dua macam antisipasi jika terjadi proses input-output. Berikut dua macam tindakan sebagai berikut. Pertama, ketika sebuah proses input-output dimulai, proses kendali akan kembali ke pengguna program saat proses masukan dan input-output selesai, atau bisa disebut synchronous, dan menyebabkan CPU dalam posisi instruksi. Yang kedua, selanjutnya kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses input-output selesai, atau asynchronous. Sistem call mengunggah sebuah permintaan pada sistem operasi agar pengguna menunggu sampai input-output berakhir. Jika input-output mengirim atau mengambil data dari memori, maka proses ini disebut dengan nama DMA atau Direct Memory Access. Berikut adalah gambar cara kerja synchronous dan asynchronous yang disertai dengan keterangan adalah sistem bus adalah kegiatan transfer data yang dilakukan oleh setiap perangkat komputer, di mana prosedurnya hanya terdapat satu buah perangkat yang diperbolehkan mengirimkan data lewat bus, namun diperbolehkan lebih dari satu perangkat. Dapat membaca data bus model sistem bus terdiri dari dua jenis, yakni synchronous bus yang dapat berfungsi dengan adanya bantuan clock dengan kecepatan tinggi, namun dengan sebuah perangkat berkecepatan tinggi pula. Sedangkan asynchronous bus dapat digunakan untuk berbagai macam perangkat, dikarenakan dalam eksekusinya hanya dengan sistem berkecepatan rendah. C. Struktur storage. Sebuah tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung disebut dengan memori utama. Suatu program komputer untuk dapat dioperasikan oleh pengguna
maka harus berada pada memori utama atau RAM, dikarenakan program dan data keseluruhan tersimpan ke dalam memori utama secara permanen. Berikut adalah macam-macam tempat penyimpanan pada komputer. Yang pertama adalah register, yang kedua adalah cache memory, yang ketiga adalah RAM atau random access memory, yang keempat adalah extension memory, yang kelima adalah secondary storage. Kesimpulannya adalah mekanisme sistem operasi adalah serangkaian aturan dan prosedur yang diimplementasikan oleh sistem operasi untuk mengatur penggunaan sumber daya komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat masukan keluaran. Kesimpulan dari adanya mekanisme ini adalah membawa mereka diperlukan untuk menjaga keamanan, efisiensi, dan keteraturan dalam pengoperasian sistem komputer. Tanpa mekanisme yang tepat, sistem operasi bisa menjadi rentan terhadap kegagalan, konflik sumber daya, dan serangan keamanan. Dengan adanya mekanisme, sistem operasi dapat menyediakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi pengguna dan aplikasi yang berjalan di atasnya.